Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah sesaat kita telah melaksanakan sholat subuh, kita telah berzikir, kita telah berdoa, kita penuh harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalanta, natarime sampaja subutta, natarime parilolotta, napiakapalangki sikirita insyaallah ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada satu hadis menceritakan bahwa angkan-angkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naik ke mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Jadi pada mimbar atau talu adenna. Jadi tangga pertama maka Nabi tak amin. Tangga kedua maka dia amin. Tangga ketiga dia mengatakan amin. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, Pak maka tahu apa di? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika Anda naik ke mimbar, kenapa selalu mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril. Malaikat Jibril katanya datang kepada saya. Karena malaikat itu kan boleh jadi datang tidak dilihat, boleh juga dilihat itu. Tapi kayaknya Jibril datang kepada Nabi Muhammad ini tidak ada satupun yang lihat. Mungkin cuma suara dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agan asabu pak malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Maka malaikat Jibril, ragima ampum ri'in adraka ramadana falam yughfar lahu. Macilaka itasi dia tahu, rogi itasi dia tahu, matuna itasi dia tahu. Narik kona rapi ular ramalan adina ya dampangi dosana. Pakul, maka dia malaikat Jibril na pulangin Nabi Muhammad, akad aku amin Muhammad. Jadi makanya Nabi tak amin. Maka si malaikat Jibril, ragima ampum ri'in zukirta indahu falam yusalli alaik. Rogi witasi dia tahu, matuna itasi dia tahu. Narik koi rampe asam munadina salawat aku ikut Nabi Muhammad. Termasuk orang yang rugi kalau disebut Nabi Muhammad kita tidak bersalawat. Kul amin. Maka dia malaikat Jibril, akad aku amin Muhammad. Fakultu amin. Maka si Nabi Muhammad amin. Kemudian yang ketiga, waragi ma'ampu rajulin adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfar lahu. Rogi witasi dia tahu, matuna itasi dia tahu, macilaki itasi dia tahu. Narek kutumu pi dua pajajianna, ya rega salah sidinna dua pajajianna, natania gara-gara tumatona nasabari nata masuruga. Kul amin. Maka malaikat Jibril kata ku amin Muhammad, kata amin. Nah, inilah 3 persoalan hadirin yang kami muliakan yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke mimbar sehingga 3 kali mengatakan amin, amin, amin. Di dalam hadis ini ada 3 persoalan Bu Pak yang bisa menjadi nasihat buat kita semua pada subuh hari ini. Di dalam hadis ini ada 3 persoalan yang bisa menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Bari salama kilinu salama ki akhirat. Pelajaran yang pertama, nigi rapi ular ramalan na dena ya dampangi dosana
maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Apa maksudnya hadis ini? Betulna takakele ibu pak mapigau decing sarip kom menginak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala. Nah sabak magai nigi tau dena ya dampang dosa narilan na ular ramalang kenro ni melo na dampang dosa ataupun Allah Ta'ala. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ang kasih di pakutana aga nalay jama apa yang kita lakukan supaya nak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mawafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Salah satu bu panawat dingin nak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala, ya ko tumas sumpayang. Ya ko makasamangi malaikat, ko makare wala dolin imang wala dolin. Ternyata itu kumas sempaja subuh kepada ye. Bahkan mungkin seluruh salat itu ada malaikat yang ikut sama kita. Malaikat itu kumakadai imangnya waladolin, dia juga mengatakan waladolin, dia mengatakan amin. Jadi nigi gitu makasamang aminna malaikat kumakami ki, maka nak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala. Ada yang bertanya, pekuni carane risa makana makadai malaikat amin adena yang kelinga. Kapan malaikat mengatakan amin? Makadai andre guruta makasamangi aminna malaikat si bawa aminna imangi. Ya na tu imangnya harus maraja sadamu maka ada amin. Aja na wala doli na ba maraja kana tuku amin bari yang kali ngatu di makmunge. Itu imam itu harus karena suaranya kau menjaharkan salat. Wala dolin amin ini maka tuki amin karena kenapa? Karena iman itu bersamaan dengan malaikat. Kau makokiro karena tu ini di amin. Nah, hadirin yang kami muliakan, iya bu Pak Sampajangnya sebenarnya kekatannya bawa ramalan tapi mungkin banyak salatan lebih banyak salatan nareko. Bulan Ramalangi, tarawih di mawitri dan lain sebagainya. Sholat israk dan lain sebagainya. Nah, jadi maka laki amin. Itu yang pertama berenak dan penuh satu pun Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, maka dia Nabi Muhammad SAW di sahih ini, baru nak dan penuh satu pun Allah Ta'ala, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, nak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala. Ulama kita membahas hadis ini bahwa ia komelo ki nak dampang dosa ataupun Allah Ta'ala nasabak mapuasa ki angkatan lu agak-agak perlu lipat di bola. Yang pertama, soma imanan, ia ko mapuasa ki ular ramalang itu karena iman dorongan iman. Matapaki makadero puasai perintah na pong Allah Ta'ala iya ro puasai nabita malingi contoh sehingga perlu yakin ro nabita, maka orang yang seperti itu diampuni dosanya. Pelajaran juga bahwa namutu pole ular ramalang ya koleta puasa dia tu nak damping dosa pong Allah Ta'ala. Ramalang isa tapi dia nak puasa. Nama galamu ata kali nak damping mutu kapa dosa dia nak damping dosa pong Allah Ta'ala ko dia mau puasa. Bagi orang-orang yang tidak punya halangan, tidak punya uzur. Kalau orang yang punya halangan tidak jadi masalah, tidak berpuasa. Malasa ki, musafir ki, kita punya pekerjaan berat, tidak bisa kita tinggalkan. Pada umpamanya Pak Galunge mak gugue, na denule mak gugue. Iya ko mak puasa, denule mak dompenge. Aja jauh tak puasa. Aja tak pulang ke aja no jolo mak gugu. Cucu kau balik kupur piramalan mak gugu, ti permana masangki balik galun apa ku mak gugu. Itu jadi makanya boleh. Itulah bu ajaran agama Islam yang hebatnya. Tapi orang-orang yang tidak berpuasa di gagah halangan itu bahaya. Yang jelasnya Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda tidak puasa? Nah ini. Kemudian yang kedua, nak dampangi dosa ataupun Allah Ta'ala gara-gara puasa wahtisaban. Ikhlas ki karena pun Allah Ta'ala. Bukan karena ria. Bukan karena kita mau dikata. Bukan kita mau dipuji. Mau disanjung orang bahwa orang alim sehingga dia puasa. Makanya orang-orang ikhlas berpuasa karena Allah. Itulah yang diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga. Ia minat dampangi dosa ataupun Allah Ta'ala kutuma puasa. Kita menghindari dosa-dosa besar. Karena ternyata jumhur ulama itu mengatakan, Bu Pak, kalau ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita sholat diampuni dosa, kita berwudu diampuni dosa, kita bersedekah diampuni dosa, ternyata dosa-dosa yang diampuni itu hanyalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar.
Dosa-dosa besar yang kita lakukan harus dilakukan dengan disertai dengan taubat. Mapuasaki itu, tapi tu apa kita pakai buka, na cocok. Ya rega mapuasaki tapi dia tak sempajang, dia nak dampai dosa ta pung Allah Ta'ala. Boleh jadi puasa tak sah, tapi dia nak dampai dosa ta pung Allah Ta'ala. Mapigo ko si DC, mapigo tu jama-jama masalah sini. Saya kemarin sudah bilang di sana, juga masuk mungkin di YouTube, bahwa iya kuramalangi na tuma puasa ko pasa pakanjaki carata mabalu. Ya ko silitere makadaki silitere. Aja le na silitere da kadaki silitere. Bahaya. Dia nak dampak dosa ta pung Allah Ta'ala. Karena itulah termasuk dosa besar. Karena ada juga orang yang bertanya, mana yang dimaksud dosa besar? Mana yang dimaksud dengan dosa kecil? Yang dimaksud dengan dosa besar berupa ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kumujamai pertama ku neraka. Iya kumujamai macai pung Allah Ta'ala. Itu dosa besar. Dosa besar berzina, menyihir orang, menipu orang, korupsi, itu semuanya dosa besar. Nasabari enak dampai dosa ta pung Allah Ta'ala. Nah, inilah pas sabar berupa nak dampai dosa ta pung Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Apa artinya mendirikan? Ada yang mengatakan barang siapa yang sholat tarawih pada bulan Ramadan, barang siapa yang berbuat ketaatan pada bulan Ramadan, maka nak dampai dosa atau Allah Ta'ala mapuran laloi. Jadi makanya saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Saya lihat ini umat Islam itu mega itu mapala-pala taimanu mi. Kaya sama mapala-pala taimanu malam pertama, malam kedua lo masih gi, sisanya malam ketiga sampai seterusnya lainnya dia nang ubah ko masih gi. Jangan seperti itu. Ini kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawih ki na dampang dosa ta pung Allah Ta'ala. Idi mani arwah rakanna melo Ta'ala, 20 rakanna, 30 rakanna bisa semua. Sekarang ini kan banyak orang yang berdebat. Saya sering ditanya kemarin di radio sosial itu. Kalau pengajian di Masjid Agung di Pinrang, Ustaz, mana sholat tarawih yang paling benar? 8 rakaat atau 20 rakaat atau bagaimana ini? Ternyata Ibnu Hibban mengatakan, inilah yang dikutip siapa namanya, Syekh Atiyah Sakar dalam bukunya itu Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa, bahwa ternyata pada itu sempajat tarawih ibu Pak pertamanya apa talumpan nih itu Nabi tamak berjamaah mat tarawih ku masih gi talumpan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tarawih pertama itu ternyata ada 11 rakaat nih. Maksudnya 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih, 2 rakaat sholat syaf'i, 1 rakaat sholat witir. Apa itu 2 rakaat itu kupuri mat tarawih karena sempat witir ya sana sunnah syaf'i karena bilangan genap. Irtalah witir bilangan ganjil itu yang nanti yang terakhir. Jadi awal mulanya tarawih itu 8 rakaat. Nah sebab malam pelat dari bacana mi kata mak dari kecaui lepa poncoki bacana ipa ganai 20. Jadi dia tu kada salah ai kurang malebbi tu kapa korwarakanna tarawihmu na inna atayna min kullu wallahu baca. Nah itu apa itu Nabi tar itu 8 rakaat tapi maka lampi bacana. Saya teringat di Mesir itu ada masjid di tempat ibu pak salat tarawih ya. Arwah rakanna tapi tak lalu lampina bacana. Ada teman saya dari Thailand itu. Matarawi sila pika matarawi unro lampina bacaan imangi sandre ku tembo imakwe. Jauh itu jo. Kenapa ku begitu? Nama basana pamiga Thailand ini bahasa Indonesia. Makanya mata kula gala sama lampilan bacaan imangi. Jadi arwah karena tapi malampi bacaan imangi. Nah, ketika banyak mengeluh ikurangi bacaan palampiri itu kamu lampilan dai. Ipaponcoki bacaan dipagan nasa 20. Itulah yang dilakukan Umar, Utsman dan Ali. Itulah yang dilakukan oleh yang apa namanya sekarang di Mekah. Nah kemudian malam pemopi nasat di bacana lai kurangi sih pak ganai 36 rakaat itu yang dilakukan di Madinah. 36 rakaat itu salat tarawih, kemudian ditambah salat syaf'i 2 rakaat, kemudian salat witir 1 rakaat. Jadi aja tu cuma pangiwang. Aja nama pangiwang ini sudah jelas. Kemudian yang jelasnya komat tarawih ibu pak silakan. Engkau makalah dia apa dia ulet tojoe kita bisa sholat duduk walaupun kita bisa berdiri. Itu ternyata bu pak sempajang wajib berdiri itu cuma sholat wajib.
Itu pun ada yang mengatakan bahwa sholat wajib itu ya wajib berdiri ketika cuma membaca Fatihah. Ya cuma baca surah Qul huwallahu nimawat ini itu dah. Nah, ternyata sholat sunat Pak itu boleh kita lakukan dalam keadaan duduk pada kumat tahiyat pertama ki. Boleh duduk walaupun kita bisa berdiri. Karena makada malas apa tahu cuma melo ki bicara apalang megang tawaduana miala. Kaya katalah tawaduana ya ko tatungi masam paja 100 umpamanya ya ko tuda ko 50 mi patuda tosi ko. Nah, ini mani maka daripada dia sisa gagah. Daripada dia sisa lebih ditulang ko maku itu. Nah, ini yang pernah menjadi persoalan. Iro imange masam paja tudang makmunge tujuh mana magala imange tudang itu asal tujuh banyak yang mempersoalkan. Jadi ko makuro aja na tu sapa je lasah. Oh, betul itu sapa lasa ko ima ko ini setengah makmungi aja numpigo agang ko makalelengi. Apa menjadi persoalan itu? Nah, yang sesudah Pak sholat itu 8 rakaat biasa tuh pangiwat tahu panitia masjid itu dengan masyarakat bertengkar. Maka dari iya roi di nasa ngarua erakanna pala bak toki je nasa wawitiri jolo. Aja nih ko bawa 20 rakanna wawitiri. Nah, iya mencaji persoalan tu Pak, dia namelo 20 makina dia namelo Pak, mitala ada tosi kok pula mau sampai witri. Nah, makanya saya berpikir hadirin yang kami muliakan, mungkin bisa diskusikan nanti nih. Karena melalui YouTube ini, saya juga belum pernah diskusikan di Pinran dengan teman-teman dari Majelis Ulama bahwa wat di pele mas sampaja tebu Pak, lengi na pigau imange, leto na pigau makmunge. Kaya kana yasang. Umpamanya matarawi imange. Makmunge mannya mas sampaja witri wat diga. Saya kira bisa. Umpamanya kan purani arwah rakanna. Purani arwah rakanna di, purani arwah rakanna. Iya roi di amelo arwah rakanna namo de gaga imammu ya naru imam matarawi naru nang macin rolai. Ya ko purani matu assalamualaikum imangnya raka 10 to 10 ni rakanna maka de ni ko patarui si rakang. Kang de to nata pamakat di imangi maka jo parlamillahi wa ni'ma wa maghfirata wa rahmatullahi ga lampi bacana. Maka dia no males sirakang pura ni baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas nolo assalamualaikum selesai urusan. Ade no dia naga kasih ganggu daripada matarawe te lama sampai witri itu mun ke rumah berjamaah. Saya tidak setuju seperti itu karena tidak boleh 2 jamaah sekaligus dalam masjid. Iya ko makokir pada masampal kan ditutup berjamaah sana. Nah, ini baru pendapat. Saya belum bisa mengatakan bahwa ini harus kita lakukan. Tapi yang jelasnya ada ulama yang mengatakan boleh imamnya beda niatnya dengan makmumnya. Boleh. Tidak jadi masalah. Nah, peko ni pale kopura ki mas sampaja witri. Namelo ki silisu mas sampaja tahajud apa angkato wita. Iya na pura mas sampajang 20 rakanna to. Dia nama witri si bayi mange. Iya ko ya witri bawan ni tidak jadi masalah. Meki lisu matu mas sampajang tahajud ku batas tidak jadi masalah. Nah, sabab itu sampaja witri ibu papa tutu sumpajang. Tapi para ulama mengatakan bahwa tanya sampaja wajib natu tanya sampaja sunnah sampaja wajib ni. Betul nak pura ke mas sampaja witri ka dia naga sampaja wajib mundin se subuh pasi. Jadi wat di muki mas sampaja tahajud matu ko pura ke mas sampaja witri okoe. Demi na wat di mas sampaja witri be kedua. Betul nak pura ni wa witri ko masigi mas sampaja tahajud ki matu aja na ta witri si pemang. Nah, insyaallah magampang agamatan na dampang dosa ta pung Allah taala. Ini kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami kena dampang dosa ta pung Allah taala. Maka dia Nabi ta man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, artinya barang siapa yang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, nak dampangi dosa ta pung Allah taala. Ini yang menjadi persoalan malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Syekh Mustafa Al-Adawi dalam bukunya, dalam buku tafsirnya Tashilul li Ta'wili Tansil fi Tafsiri Juz Amma, juz 2, dia mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Degaga itu malam Lailatul Qadar pada bulan Sya'ban. Degaga Lailatul Qadar pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan. Ada juga yang bertanya bahwa angkamu paga Lailatul Qadar kan dia nagaga nabita, dia niga nabita. Lailatul Qadar kan turun karena turunnya juga Al-Qur'an. Nah, wahyu kan sudah terputus. Nah, para ulama mengatakan bahwa pendapat paling sahih menurut kata Syekh Mustafa Al-Adawi, dia mengatakan bahwa namun ide nigaga nabita, walaupun wahyu sudah tidak turun lagi, maka
tetap Lailatul Qadar akan datang. Kenapa? Itu si dipamasi na waliki pung Allah Ta'ala. Jadi malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar itu kita cari pada malam 20 terakhir. Sampai 10 terakhir. Setelah itu diperingkas lagi cari pada bilangan ganjil. Jadi kan telah bilangan ganjil malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Setelah seperti itu malam bilangan ganjil, ada lagi ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Kenapa malam 27 Ramadan? Tapi ini bukan ijma ulama. Artinya tidak sepakat seluruh ulama. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan ada kurang lebih 40 pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang jelasnya Bu Pak, narahasiakan ipung Allah Ta'ala malam Lailatul Qadar. Jadi makanya aja na malam 27 batalo tarawih. Mega tu makor malam 27 bawang. Maka ini ko malam 21 nang ke tur Lailatul Qadar malam 23. Jadi intinya barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar hadirin yang kami muliakan, maka diampuni dosa-dosanya. Makanya ketika Aisyah berkata, napulangi ibu panabita, maka ya Rasulullah, kalau seandainya terjadi Lailatul Qadar, apa yang saya harus lakukan? Kalau ada doa yang perlu saya baca, doa apa yang paling bagus? Ternyata maka nabita parilolok kami nama kanja ibaca kalau terjadi Lailatul Qadar, itu doa yang mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Ini puang masa rumah dampeng, mupoje mak dampengi, tak dampeng kasih dosaku. Itulah yang kita minta. Engkau tuh makana magi natanya, makana pertama kak suruga, magi na makada pasogi kak, magi na dosa mi bayi lo nak dampengi. Nasabah itu bupa dosa sumber malapetaka itu. Betul aku meki mado ya ko melo ki sogi meki banyak nyawata na mega dosa ta. Bare na pasimpuan yang idali tepung Allah Ta'ala. Melo ki mata masuruga aja na mega dosa ta, panigi mega dosa na tun. Dali aku tama ki suruga. Kecuali nak dampang dosa tepung Allah Ta'ala. Ini hadirin yang kami muliakan yang nasabari nak dampang dosa tepung Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Makanya pada bulan Ramadan ini mari kita banyak-banyak berbuat pahala. Masjidak kaki, mapabuka ki, mangaji ki, matarawe ki, mawitiri ki, kita bantu sesama kita, sesama manusia, itu yang membuat diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa berbuatlah amalan yang berkualitas, bukan hanya kuantitasnya. Aja na eganna bawa pakasiwiangi talalung, tapi sampai kualitasnya. Kaya katalah kualitas pada aku mengaji ki. Aja na temak na mikurangi tabilang, tapi tinggarangi angkamoga talolongan rilalan nero baca Qur'an. Usahakan Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan ta. 10 temak Qur'an ta, tapi dia nama nasa baca ta ya ulat biramu sisangi. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ucapan atau makanya carana matarate qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang giro kasisa miro temak baca Qur'an. Tapi makanya tepuna hurufuna wadillah wadi jaji itu kesisan ngemiganya apalan daripada ke-10 itu. Apa ya ke-10 dia manasam bismillahirrahmanirrahim ahad napa manasam. Wadi jaji angka sapalan kapar ro tapi ai. Nasaba malasi itu malaikat macata kang kanu mali wangi. Malasila de malaikat macata wadi jaji 10 menoki lanya sidina nolo mani. Itu jadi makanya tepakan jaki. Itu kualitasnya. Puasa kita pakan jaki puasa tak. Puasa kita ini dapat mengampuni dosa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa yang didapatkan kecuali hanya lapar dan haus. Inilah yang kita perlu hindari. Magai nasabak ma puasai anri banna jagai inung banna jagai, tapi dia na jagai bitimunna, dia na jagai matanna, dia na jagai dicilina sembaran na pau dan lain sebagainya. Makanya wad jadi kurang nilainya puasa ta. Hadirin yang kami muliakan, itu pakai malam pilanda itu apa di CDP? Apa sih diterangkangi? Kemudian yang kedua, maka Nabi Muhammad SAW rogima ampum rein zukirta indahu palam yusalli alaika. Termasuk orang yang rugi itu ia kui rampe asam Muhammad Nabi Muhammad. Makanya ia kui rampe asam Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang berpendapat
wajib hukumnya kita bersalawat. Ya kong ketemu makana Nabi Muhammad, karena Allahumma sholli ala Muhammad, cukup itu. Madosa gitu. Nah ini saya Sholeh Utsaimin mengatakan wajib hukumnya bersalawat ku rampe Nabi tapa, maka dia langgar. Maka dia tahu gitu, toma cilaka. Ya ku rampe sama Muhammad dia mau salawat, jadi salawat ki. Walaupun sebenarnya sepakat para ulama atau banyak ulama yang berpendapat bahwa itu sebenarnya wassalawat memang wajib itu kita bersalawat. Tapi yang wajib cuma satu kali seumur hidup. Ya roh sesaero mancaji sunnah mani. Kecuali golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib ki masalawat nare kumat tahiyya terakhir gitu. Wasallahu kesal kubur ketahiyatul barakatuh jadi wajib itu masalawat. Masalawat itu yang wajib. Selain daripada itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jadi yang jelasnya secatat tadi ini ada beberapa tempat itu disunatkan untuk kita bersalawat. Pada padana kupure batawe, pure kamat masalawat ki. Sunat itu. Maka Nabi tak bangi tawe acin role pak bangi. Napa kupura nih masalawat ki ko Nabi tak. Itu. Termasuk juga sunat itu bersalawat kalau malam Jumat dengan hari Jumat. Masalawat ki pamiki salawat tak. Kemudian fis sabahi wal masai. Disunatkan sekarang ini bersalawat. Pagi dan sore disunatkan untuk bersalawat. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang selalu bersalawat sore dan pagi sore, maka dia wajib mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Kemudian bahkan setiap waktu perlu kita bersalawat. Ini karena Nabi salawat kisi. Itu bagus sekali. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersalawat indah duai. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita bersalawat, napaki miloloang itu yang diinginkan. Jadi ko miloloki salawat toki, pamulana parilong pacapurna masalawat ki. Kemudian ya ko matama ki masigi Allahumma ftahli wa barahmatika Allahumma sholli ala Muhammad itu. Ko tama ki masigi masuki boleh masigi sunnah ka masalawat. Kemudian termasuk juga ba'da takbiratis tsani min sholatil janazah. Ya ko pura ki bupa ko masampajat mati gitu takbir kedua itu masalawat ki. Bahkan mengatakan wajib. Masalawat ki nare ko masampajat mati gitu takbir kedua Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian selanjutnya ketika kita pergi bersiarah ke makam Rasulullah, ke Madinah, ke sepira ki buruna Nabi kita disunatkan untuk bersalawat. Kemudian ketika kita sholat Id, masampajang Idul Adha tahu Allah akbar kabira walhamdulillah katsira itu juga dibarengi dengan sholawat. Kemudian hadirin yang kami muliakan, kalau kita berada di tempat majelis seperti ini, apakah majelis ilmu dan lain sebagainya, 10 ki sebelum kita berpisah, makanya kepada masalawat ki daripada nama seki pun Allah Ta'ala. Itu. Yang terakhir sekali, wa ragima ampu rajulin adraka walidayhi au ahadahuma fala yughfar lahu. Termasuk kita rogi narek kutumo video tomatota atau salah sidina tomatota na ternero saba na sabarin tutama suruga. Karena itu yeroidi tumo patomatonna pada loki mehe. Pikku carana tuma pede cingko tomatota baretama ki suruga setidak-tidaknya aja ne patarri tomatota gara-gara majasi pata. Setidak-tidaknya dek ne palau sirina tomatota na sabah majasi paki. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Setidak-tidaknya yang kalinge bacana tomatota na sabah magai na sabah degaga tomatoa melo mite anak nama ja. Seluruh orang tua menginginkan anaknya menjadi baik. Makanya iru di anaknya yang kalinya bacaan atau matota. Apa itu persoalan masalah pernikahan, perniagaan dan lain sebagainya, terutama terkhusus masalah pernikahan ini. Megala dan anak abu pamangko ko din ang kalinya bacaan atau matona. Banyak sekali. Ia pale kociaki sialer na pitangi atau matota, setidak-tidaknya kita harus diskusikan dengan orang tua dengan cara yang baik. Kan banyak anak sekarang ini candrin na pamelo newa siala. Na dia apa nama kanja? Nala dia singko pinra makanja. Di Pinrang sekarang ini bagus sekali. Ada programnya pemerintah terutama itu di Kecamatan Matirobulu, Makanja. Aga kanjana, ya kong katau melo boting itu tes urin. Leparesa temina. Maka lo pas sabu-sabu ro melo boting le pudangi calo matuanna. Maka na melo mo ko ga paminuto pas sabu-sabu. Iya, makanja to. Jadi ko makadero calo matuanna, dia satu na cocok pas sabu-sabu. Dia na cocok, dia na jaji. Yang ko makadero calo matuanna taruh ni panamuji di makumatoy. Pasiala nih, apa pada moko. Kalau taruh nih pak namu di makumato je, yang matu jam namanya gadui pasiala nih sila kalakan padamu. Itu jadi makanya pakanja kilale makoko. Ini banyak sekali anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Minum racun apa lebih minum racun daripada dia pasiala candrina.
don birangi na salai bulana lanya apa tanero na puji paselang, jangan ki seperti itu. Madoraka ki okoto matotta, na iya bu pak madoraka koto matoi ternyata nasa na bitta, sininna dosai, asori mon ripina pitai ki pacalan na pong alatala, na palak daki. Tapi bu pak madosek kedua tu dua pajajiata, okomo pilino na pitai ki pacalan na. Nah, oleh karena itu sebagai kesimpulan hadirin yang kami muliakan dalam ceramah yang singkat ini, kesimpulan yang pertama, ular ramalangi pada loke mena tu makare solat dampeng dosa ta pong Allah taala. Kemudian yang kedua, pada loke mena pamegay salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan barakana salawata, salama kilino salama ki akhirat insyaallah taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu mo pa dua pajajianna pada loke mai na tu mapedece redo pajajiata, setidak-tidaknya orang tua bangga memiliki anak seperti kita. Bukan orang tua malu gara-gara memiliki anak seperti kita. Inilah sekira apa yang sempat saya sampaikan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sidinne puraya guru yule mano makamalakan insyaallah ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.